Assalamualaikum, welcome to physics class with me Mr. Azhar. Today we will learn about first chapter in 11th grade, which is rotational dynamics and static equilibrium, or you can call it equilibrium of rigid body. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah dinamika rotasi dan kesetimbangan statis atau kesetimbangan benda tegak gitu ya. Kalian tahu yang namanya dynamics itu kan otomatis menyatakan penyebab dari gerak rotasi itu apa sih sebenarnya, apa yang menyebabkan benda dapat berputar, berrotasi itu apa gitu ya, faktor-faktornya apa saja. Kemudian kita juga mempelajari ketika benda itu dikatakan equilibrium dalam keadaan setimbang itu syaratnya apa, kita pelajari di first chapter ini gitu. Jadi kalau di sini tinjauannya itu adalah bukan partikel titik lagi, di sini ditinjau sebagai rigid body ya. Kalau circular motion yang kita pelajari di level 10 itu tinjauannya adalah partikelnya berupa titik gitu ya. Kalau rotational motion itu partikelnya berupa rigid body atau benda tegar. Rigid body atau benda tegar itu apa? Jadi rigid body itu kayak benda ketika dikenakan gaya kemudian dia bergerak, gerakannya berupa gerakan linear maupun gerakan rotasional, itu bendanya itu tidak berubah bentuk gitu ya. Jadi dikenakan gaya tidak berubah bentuk, ketika bergerak juga tidak berubah bentuk ya. Jadi partikel-partikel penyusunnya itu tetap sama di posisinya, jadi relatif sama satu sama dengan yang lain. Jadi di sini kita buat bahwa bendanya itu seideal mungkin. Jadi bukan benda nyata. Kalau benda nyata itu ketika kita berikan gaya, gaya tersebut itu sebenarnya akan membuat benda tersebut berubah bentuk. Jadi di sini tinjauannya adalah benda tegar gitu ya, bukan lagi sebagai partikel titik gitu. Oke, untuk konsep pertama yang kita pelajari di chapter pertama ini, di first chapter ini adalah moment inertia. Jadi the moment of inertia. Apa itu moment inertia gitu? Momen inersia itu sebenarnya kayak ukuran massa kalau kita tinjau sebagai rotational motion gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikut. Jadi kayak gini. Which one is more easier to rotate gitu ya. Jadi di sini ada dua buah benda. Yang benda pertama ini namanya pensil kalau yang belum tahu. Yang kedua ini adalah bendanya berupa tiang listrik gitu ya. Tiang listrik. Sama-sama di sini kita ibaratkan dia sebagai silinder pejal gitu ya. Jadi silinder itu ya silinder gitu, silinder pejal. Yang satunya pensil, yang satunya itu adalah tiang listrik. Yang mana akan kita putar gitu ya. Kita putar dengan tangan kita gitu ya. Pensil kita putar dengan tangan kita kan gampang ya kan, gampang. Kemudian kita dengan jari-jari saja tuh sudah bisa gitu ya. Nah, apakah itu akan semudah kita memutar tiang dengan tangan kita gitu ya? Jadi kan akan lebih sulit ya kan ketika memutar tiang listrik dengan tangan kita. Nah, apa faktornya? Ya utamanya pasti adalah massanya. Jadi di sini massa pensil itu jauh lebih ringan daripada massa tiang listrik. Gitu. Jadi semakin besar massanya, otomatis dia tuh semakin sulit untuk digerakkan gitu ya. Gerakan apapun itu, baik linear maupun rotasional gitu. Kemudian ketika dia sudah bergerak, misalnya kan kita putar pensilnya dengan tangan kita, dia bergerak gitu ya, dengan kecepatan sudut yang sama lah. Misalnya kecepatannya sudut sama misalnya 10 radian per second square gitu ya. Untuk pensil dan untuk tiang listrik. Kemudian kita hentikan. Kan kalau kita menghentikannya dengan tangan kita untuk pensil kan cukup dengan tangan kita kan bisa ya, bisa dengan dihentikan dengan tangan kita bisa. Tetapi ketika dengan tiang listrik, ketika dia berputar gitu ya, dengan kecepatan yang sama dengan pensil, apakah cukup dengan tangan kita? Ya, saya kira enggak ya. Ketika tangan kita mencoba menghentikannya, malah tangan kita yang nanti retak atau patah gitu. Jadi di sini momen inersia itu menunjukkan massanya. Jadi namanya juga inersia. Masih ingat ya inersia? Inersia itu adalah kelembaman. Jadi kelembaman. Jadi benda ketika berputar itu akan terus tetap ingin berputar. Jadi ketika dia diam juga ingin tetap terus diam. Gitu ya. Ini adalah gambaran umum tentang momen inersia. Jadi tergantung pada massanya. Oke, kita langsung masuk ke persamaannya. Jadi di sini kita langsung bahas yang namanya rotational kinetic energy and the moment of inertia.
Jadi di sini ada sebuah partikel titik gitu ya. Kita tinjau lagi sebagai titik dulu karena nanti inersia itu tergantung bentuk bendanya. Jadi bentuk bendanya di sini kita anggap sebagai titik dulu. Yaitu ada sebuah benda masanya m, kemudian itu kita putar dengan kecepatan sudut di sini adalah omega. Ya. Kemudian kita putar terhadap porosnya ya, axis of rotation. Jadi porosnya di sini, sumbunya di sini. Jarak antara sumbu putar dengan masanya itu adalah radiusnya, jari-jarinya ini di sini adalah r. Nah, kemudian kita putar, putarannya adalah berlawanan arah dengan jarum jam, gitu ya, anti clockwise kalau nggak salah. Di sini ada ketika benda bergerak ya, apapun itu gerakannya, linear maupun rotasional, pasti ada yang namanya kinetic energy. Jadi kinetic energy adalah energi ketika benda bergerak. Ya, di sini disimbolkan dengan K. Biasanya kita kalau di waktu SMP maupun di semester lalu kan kita pakainya itu adalah EK gitu ya, energi kinetik ya. Tapi di sini kita pakai simbol K saja. Ya, yaitu adalah setengah mv kuadrat gitu ya. mv square. Ya, setengah kali masanya kali kecepatan linear dikuadratkan. Nah, di sini kan kecepatan linear ya. Kecepatan linear itu juga sama dengan omega angular velocity dikalikan dengan radiusnya. Jadi di sini v-nya ini diganti dengan ini. R dikalikan dengan omega. Kemudian masing-masing dikuadratkan. Nah, R-nya ini saya jadikan satu dengan m. Nah, m dan r kuadrat ini itu adalah momen inersia untuk sebuah partikel gitu ya, partikel berupa titik ya. Simbolnya adalah I. Jadi kalau kinetic energy untuk linear motion itu adalah setengah mv kuadrat ya, tetapi kalau untuk rotational kinetic energy itu adalah setengah ya, dikalikan dengan inersianya dikalikan dengan kuadrat daripada angular velocity ya. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut next selanjutnya. Nah, di sini ada kita rumuskan, kita simbolkan kayak gini. Jadi kinetic energy for rotational motion itu adalah setengah I ya, I omega kuadrat ya. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di chapter pertama ini. Kemudian momen inersia gitu ya. Momen inersia itu tergantung banyaknya bendanya. Jadi setiap benda itu kan mempunyai momen inersia ya. Jadi kalau momen inersia total itu adalah sigma mi ri dikuadratkan. Jadi kalau bendanya ada 3 ya berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Jadi tergantung banyaknya benda yang berputar pada poros tersebut gitu ya. Dan tergantung pula dengan bentuk bendanya gitu ya. Bentuk bendanya kan beda-beda, ada yang berupa titik, segitiga, lingkaran gitu ya. Semuanya beda, momen inersinya beda. Maksudnya gimana? Ya, kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, untuk maksud saya tentang bentuk benda itu mempengaruhi persamaan untuk momen inersia itu kayak gini. Jadi moment of inertia of various regular object can be calculated like the picture gitu ya. Jadi di sini ada beberapa benda gitu ya, beberapa benda yang biasanya akan keluar di chapter 1 ini. Jadi setiap benda itu memiliki momen inersianya sendiri-sendiri ya. Yang pertama itu adalah cincin tipis ya, hoop ya, hoop about cylinder axis. Jadi di sini adalah cincin tipis. Jadi ketebalan cincinnya itu sangat tipis. Jadi kita anggap bahwa dia itu tidak mempunyai ketebalan sama sekali. Jadi di sini hanya ada jari-jari R. Nah, ketika dia diputar di pusat lingkarannya gitu ya, I-nya di sini tuh nilainya adalah setengah mr kuadrat gitu. Nah, kemudian ada annular cylinder or ring. Jadi di sini ada cincin silinder anular, itu kayak sebuah cincin biasa, di sini mempunyai ketebalan. Nah, itu beda lagi momen inersinya kayak gini. Kemudian di sini ada yang namanya solid cylinder. Jadi silinder pejal, silinder yang padat gitu. Nah, mempunyai jari-jari R gitu ya. Kemudian diputar di pusat
di pusat lingkarannya, Jadi garis ini menyatakan poros putarannya. Nah, ini juga disebut dengan disk. Disk itu artinya adalah cakram. Jadi kalau cakram atau silinder pejar itu momen inersianya ini setengah mr kuadrat kalau dia diputar di pusat lingkarannya gitu ya, di pusat lingkarannya. Tapi berbeda kalau diputar di tengah-tengah ini panjangnya. Jadi kan ada silinder itu kan mempunyai tinggi atau panjang gitu ya, L. Kemudian diputar di tengah-tengahnya itu beda lagi momen inersinya ini. Kemudian ada thin rod. Thin rod itu kayak kabel, kawat gitu ya. Di sini karena dia kawat, jari-jarinya kan sangat kecil, kita abaikan gitu ya. Jadi di sini hanya ditinggal dengan panjangnya. Jadi kalau diputar di tengah-tengah gitu ya, diputar di tengah-tengah ini, kalau panjangnya L berarti di setengah L itu adalah momen inersianya ini. Kemudian kalau diputar di ujung kawatnya adalah sepertiga ml kuadrat. L ya, jangan, ini adalah L itu adalah panjang kawat. Kalau R itu menyatakan jari-jari pusat lingkarannya gitu. Kemudian biasanya yang keluar ini cuma kayak hoop ini, kemudian ada cincin, kemudian ada silinder ya, silinder pejal atau solid cylinder, kemudian ada rod itu artinya adalah kawat, sama terakhir ini adalah solid sphere, ini adalah bola pejal. Bola pejal itu 2/5 mr kuadrat ya. Kemudian ada yang namanya ini thin spherical shell, jadi bola yang berongga. Bola berongga adalah 2/3 mr kuadrat ya, 2/3 mr kuadrat. Selain itu ada banyak sih sebenarnya, ada hoop about any diameter, jadi ada cincin tipis yang diameternya apapun itu. Kemudian ada, ini adalah persegi gitu ya. Kalau persegi kayak gini, itu momen inersianya ini. Jadi tidak semuanya nanti keluar. Jadi biasanya yang cuma keluar itu adalah silinder pejal, kemudian rod gitu ya, atau kawat, kemudian ada bola pejal gitu ya. Biasanya yang keluar ya cuma yang saya tanda-tanda ini saja. Ini tentang momen inersia untuk berbagai bentuk benda gitu ya. Jadi beda bendanya, beda momen inersianya gitu. Oke, untuk selanjutnya ada yang namanya parallel axis theorem. Jadi teorema sumbu paralel. Jadi teorema sumbu paralel di sini kan tadi kan kita pelajari kalau momen inersia untuk setiap benda itu kan berbeda-beda. Nah, kita juga pelajari bahwa ketika benda itu diputar di tempat tertentu itu akan mengalami momen inersia yang berbeda. Ya, misalnya tadi ada thin rod gitu ya, kawat, kabel, kalau diputar di tengah itu adalah 1/12 ml kuadrat. Ini 1/12 ini, 1/12 ml kuadrat. Nah, tetapi akan berbeda lagi kalau kita putar di ujung kawatnya, yaitu nanti akan menjadi 1/3 ml kuadrat gitu ya. Kok bisa seperti itu gitu ya? Kok bisa seperti itu? Nah, nanti kalau saya putar di sepertiganya, sepertiga panjang kawat beda lagi. Kalau nanti 1/4 beda lagi. Kalau 6/7 nanti beda lagi ya. Jadi selain bentuknya, juga posisi putarannya itu menentukan inersia. Nah, untuk menentukan momen inersia diputar di posisi tertentu gitu ya, kita menggunakan teorema sumbu paralel kayak ini. Jadi momen inersia ya diputar misalnya di tempat tertentu ya, itu akan sama dengan momen inersia di pusat masanya, di tengah-tengahnya gitu ya. Kalau panjang kawat ya berarti di setengah L itu ditambah dengan massa dikalikan dengan D. D itu adalah jarak antara pusat putaran dengan pusat putaran yang baru gitu ya. Pusat putaran barunya di mana? Kalau di ujung ya berarti ya antara pusat massa di tengah L, setengah L ini dengan ujungnya ya, kira-kira jaraknya berapa, itu adalah D dikuadratkan. Saya contohkan ini aja yang thin rod gitu ya. Nah, untuk momen inersia di pusat sama di ujung gitu ya, kita di sini kita pengennya di ujung ya, di ujung rod, di ujung batang
kawat ini ya, yaitu sama dengan momen inersia di center of mass ya, di tengah-tengahnya, ditambah dengan massa kalikan dengan d kuadrat, jarak antara di pusat dengan di ujung gitu ya. Maksudnya gimana? Perhatikan ya. Nah, ketika tadi ini kawat, kabel gitu ya, kawat. Kalau di pusat masanya kan ini seper 12 ml kuadratnya. Nah, ini adalah di pusat masanya. Ditambah karena dia pengen diputar di tempat yang baru, yaitu di ujungnya, maka jarak antara pusat ini, pusat center of mass di tengah-tengah kawat, dengan jarak putaran barunya, karena diputar di ujung gitu ya, maka D-nya ini adalah nilainya adalah jaraknya adalah setengah L gitu ya. Ini adalah setengah L. Kalau panjang dari sini ya, panjang dari sini ke sini itu adalah L. Gitu. Nah, di sini setengah L, kemudian karena ini dikuadratkan menjadi seperempat gitu ya, menjadi seperempat. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi nanti di sini adalah sepertiga ml kuadrat gitu. Jadi sepertiga ml kuadrat. Itu kalau di ujung. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalau misalnya di seperempat gitu ya, seperempat gitu ya, seperempat dari panjang apa namanya, panjang kawat, berarti ya udah D-nya itu berarti dari pusat ini ke sini gitu ya. Jadi dari pusat ini ke sini. Berapa D-nya? Berarti di sini adalah nilainya adalah 1/4 gitu ya, 1/4. D-nya adalah seperempat, jadi seperempat dikuadratkan nanti. Jadi sederhana. Jadi inersia untuk putaran ya, untuk sumbu putaran yang baru itu sama dengan inersia di pusat masanya ya, di tengah-tengahnya, ditambah dengan massa dikalikan D, jarak antara pusat ya, pusat massa dengan jarak putaran barunya. Jadi sederhana. Jadi momen inersia itu tergantung bentuk bendanya. Yang kedua adalah tergantung pada putarannya. Nah, kalau bentuk otomatis kalian meninjaunya di slide sebelumnya. Jadi beda bentuk, beda momen inersianya. Kalau diputar di sumbu tertentu, di tempat tertentu, itu menggunakan namanya adalah parallel axis theorem gitu. Oke, kita lanjut latihan soal ya. Oke, untuk latihan soal yang pertama, untuk problem solving supaya kalian bisa lebih paham ya. Di sini ada person on merry-go-round. Jadi ada orang yang bermain komedi putar gitu ya. Komedi putar atau apa ya ini namanya, yang bisa putar-putar kayak gini biasanya di ini loh, di taman kanak-kanak itu loh, di TK. Jadi ada 25 kg child stand at a distance r is equal to 1 meter from the axis of rotating merry-go-round like the following figure. Jadi ada child, anak yang masanya 25 kg itu berdiri di jarak 1 meter dari pusat rotasi merry-go-round tersebut ya. Nah, seperti yang digambarkan ini. Jadi anak itu berada di posisi 1 meter gitu ya. Sedangkan the merry-go-round can be approximated as a uniform solid disc ya. Kita anggap dia itu adalah uniform solid disc. Jadi adalah cakram yang kejal gitu ya. Ingat, disc itu juga disebut dengan silinder gitu ya. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa bentuknya adalah uniform solid ya, uniform solid disc dengan massa with mass of 500 kg and a radius of 2 meter gitu ya. Dengan masanya itu adalah 500 kg dengan radiusnya jari-jarinya itu adalah 2 meter gitu ya. Terus di sini apa? Di sini disuruh find the moment of inertia of the system. Jadi di sini mencari momen inersia dari sistem tersebut. Ingat-ingat di sini ada 2 massa ya. Massa pertama adalah massa anak, massa yang kedua adalah massa si solid disc ya, si merry-go-round-nya. Jadi karena ada 2 massa, otomatis nanti ada penggabungan antara momen inersia daripada si anak sama momen inersia dari merry-go-round-nya. Oke. Kita coba bahas di sini. Oke, kita buat coret-coret di sini ya.
Kita tahu tadi bahwa ada seorang anak yang naik kayak komedi putar gitu ya, merry-go-round tadi. Saya di sini M1, yaitu masanya si komedi putar itu adalah 500 kg, kemudian ada R1 itu jari-jarinya tadi adalah 2 meter, dan dia berbentuk merry-go-roundnya itu berbentuk silinder pejal ya. Silinder pejal otomatis momen inersinya nanti yang digunakan itu adalah yang digunakan tadi setengah mr kuadrat gitu ya. Kemudian di situ ada anak, otomatis ada massa yang kedua. Massa yang kedua di sini ada anak, M2-nya adalah 25 kg, jari-jarinya terhadap pusat putarannya itu ya. Jarak antara anak dengan pusat putarannya adalah 1 meter. Nah, problemnya apa? Yaitu momen inersia totalnya. Tadi kan kalau kita pakai solusinya kan tadi I sama dengan sigma MI RI kuadrat gitu ya. Kalau masanya ada dua, otomatis ya momen inersinya ada dua, yaitu momen inersia daripada si merry-go-round dari silinder pejal sama momen inersia daripada anaknya gitu ya. Jadi ada momen inersia daripada silinder pejal, misalnya saya kasih ya, karena misalnya apa ya, silinder pejal itu silinder gitu aja ya, silinder pejal IC sama si anaknya tersebut ya, anaknya tersebut IA ya. Karena silinder pecah, otomatis karena dia silinder pecah berarti adalah setengah M nya berarti yang M pertama kalikan dengan R1 dikuadratkan gitu ya, ditambah dengan si anak itu karena tidak diketahui di bentuknya gimana anak ya, kita cukup pakai ini aja, M2R2 dikuadratkan. Kita anggap anaknya itu adalah sebuah partikel gitu ya, partikel titik gitu ya. Tinggal dimasukkan saja, berarti I-nya itu adalah setengah gitu ya, setengah, masanya tadi adalah 500 dikalikan dengan jari-jarinya tadi adalah 2 dikuadratkan gitu, ditambah dengan massa anaknya tadi 25 dikalikan dengan jarak antara si anu adalah 1 dikuadratkan. Jadi otomatis di sini ada setengah gitu ya, berarti kan ini menjadi 2500 dikalikan dengan 4 ditambah 25 2500 250 dikali 4 ditambah 25 ya, berapa 1000 gitu ya, 1000 ditambah dengan 25 berarti 1025 kilogram meter persegi gitu. Sederhana ya. Oke, satu soal lagi tentang momen inersia. Di sini ada two object with mass of m are placed as in the following figure. Calculate the magnitude of the moment of inertia if the structure is rotated with A rotation axis at B and B rotation axis at A gitu ya. Jadi di sini ada dua buah massa. Yang pertama itu ada massa ini, massanya sama ya. Massanya sama-sama M ya, sama-sama M. Kemudian dia diputar. Karena dia bentuknya tidak dijelaskan secara detail, kita anggap dia adalah partikel titik gitu ya. Berarti I-nya adalah mr kuadrat gitu ya. R-nya adalah jarak dari pusat putarannya. Nah, di sini M-nya sama. Nah, R-nya yang berbeda. Kalau dari sini kalau dia disuruh menentukan inersia ketika diputar di B itu yang di sini di B, sama ketika diputar di A di massa yang ini, yang di sebelah kiri ini. Kira-kira bagaimana? Kita coba bahas. Oke, soal yang terakhir ya, masih membahas tentang menentukan momen inersia untuk benda-benda yang berputar pada poros tertentu. Ketika kita punya seperti ini ya, ada dua buah massa, massanya sama, kemudian itu kita putar di B sama diputar di A, momen inersinya berapa gitu ya. Kita cari solusinya sekarang. Solusi atau solution gitu ya, kan biar APBS ya. Solusinya gimana? Kalau IB ya, ketika diputar di B di sini ya, maka M ya, M misalnya M1 ya, M1 ini M2 gitu ya, karena M-nya sama berarti nanti supaya bisa menentukan, karena M1 terhadap pusat putarannya itu jaraknya 1/4, nanti ini sebagai R1 gitu ya. Nah, kemudian kalau R2 gitu ya, jarak pusat
putarannya terhadap bendanya itu adalah 3/4 L gitu. Di sini ada dua massa, otomatis nanti ada inersia adalah gabungan daripada kedua massa tersebut, yaitu adalah sigma MI/RI dikuadratkan gitu. Nah, yang pertama adalah M1 ya, dikalikan dengan 1/4 L dikuadratkan ditambah dengan M2 gitu ya. Jaraknya terhadap pusat putarannya berapa, yaitu adalah 3/4 di L kuadrat gitu. Jadi karena masanya sama ya, bisa saya keluarkan M gitu ya. Nah, kemudian dikuadratkan kan menjadi di sini adalah 1/16 L kuadrat ditambah dengan 9/16 L kuadrat. Ya. Karena sama-sama punya L ya, L-nya dikeluarin juga boleh. Jadi di sini ada M L kuadrat gitu ya, kita di sini adalah 16 ya, 16 1 plus 9 gitu. Jadi berapa ini, 10/16 ml kuadrat. Ini kalau kita putar di sumbu B gitu ya, diputar di sumbu B ya, boleh disederhanain lagi juga, boleh dibagi 2 berarti 5 per dibagi 2 berapa, 8 ml kuadrat gitu ya. Untuk yang diputar di sumbu A gitu ya, ketika diputar di sumbu A otomatis M1 ini berputar pada porosnya, jadi berotasi gitu ya. Kemudian yang M2 ini adalah berevolusi gitu ya, mengitari si A gitu ya, massa pertama. Karena di sini tidak dijelaskan bahwa bentuknya gimana gitu ya, kita anggap sebagai partikel titik. Artinya partikel titik ya berarti cuma mr kuadrat, jadi tidak ada ketentuan bentuknya seperti apa, itu ya kita anggap partikel titik gitu. Di sini untuk yang B gitu ya, yang B yang diputar di sumbu A, berarti kan di sini I-nya ya, I-nya itu adalah si miliknya si nomor 2 saja, yaitu mr kuadrat yang nomor 2 ini M2 nya, M2 R2. Nah, M2 nya kan M, jaraknya berapa, jaraknya kan ini ya, jarak sini ke sini itu adalah 1/4 ditambah dengan 3/4 ya. 1/4 L ditambah 3/4 R gitu, kuadratkan, berarti kan menjadi ml kuadrat. Insya Allah gampang-gampang dan sederhana untuk menentukan atau mengkalkulasikan the moment of inertia. Okay, I think it's all for today. Thank you for watching my video. Don't forget to do your assignment. I already upload at the Google Classroom. See you next time. Saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.